Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Usatun Hasanah dengan NIM 221101070031 dari kelas Matematika 2, Angkatan 22, Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan, UINHAS Jember. Nah, di sini saya akan membuat video pendek yakni menjelaskan salah satu contoh hadis tarbawi bertujuan untuk memenuhi UAS studi hadis dan hadis tarbawi. Pastinya sudah tidak asing kan dengan kata pendidikan. Nah, ada yang tahu nggak apa sih tujuan dari pendidikan itu? Bisa disebut pendidikan itu salah satu cara agar kita bisa membentuk diri kita menjadi baik. Nah, di dalam pendidikan itu pasti mencangkup lingkungan. Bisa juga disebut dengan faktor pendidikan itu adalah lingkungan. Biasanya di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan. Sudah dijelaskan tadi pendidikan lingkungan itu apa. Nah, di sini lebih detailnya lingkungan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Dalam lingkungan manusia hidup berinteraksi kepada sesamanya. Jadi di sini lingkungan yang dimasukkan itu interaksi sesama manusia. Secara harfiah, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengitari kehidupan, baik berupa fisik seperti alam semesta dengan segala isinya, maupun berupa non-fisik seperti suasana kehidupan beragama, adat istiadat, nilai-nilai, dan yang berlaku di kemasyarakatan. Yang selanjutnya, arti dari pendidikan. Buat apa sih pendidikan? Nah, di sini saya akan menjelaskan hal itu. Pendidikan di sini artinya yaitu yang usaha yang dijalankan seseorang atau kelompok dewasa atau mencapai tingkat penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Jadi, bisa disimpulkan bahwasannya lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, benda hidup, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat terutama dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Lingkungan pendidikan ini sangat berpengaruh bagi anak buat kedepannya. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan tentang mental, tapi bagaimana kita cara berpikir menggunakan logika, cara berakhlak yang baik, di mana yang terdapat dalam hadis yakni hadis lingkungan yang berbunyi Haddatsana Affan, haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad, haddatsana Ansimul Ahwalu an Abi Kasabta qala sami'tu Aba Musa yaqulu 'ala mimbar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul jalisi solihi kama salil attor illa yuhdikayak bagu bika min rihihi wa masalul jalisi sawi kama sali sobil kiri. Telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Asim al-Ahwal dari Abu Kabasyah. Ia berkata, saya mendengar Abu Musa berkata di atas mimbar Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang syuhi laksana seorang penjual minyak wangi. Meskipun kamu tidak mendapatkan minyak wanginya, namun kamu akan mendapatkan semerbak wanginya. Sedangkan perumpamaan teman yang buruk adalah laksana tukang besi. Kunci pertama yang bermakna teman syuhi atau baik, istilah tersebut terdiri dari dua kata yaitu al-jalis, yang berarti teman duduk, teman ngobrol ataupun teman curhat. Lalu istilah kedua yaitu asy-syuhi, berarti teman baik atau soleh. Sedangkan istilah kunci kedua kebalikan dari istilah pertama yang berarti teman duduk, berarti teman ngobrol atau teman curhat yang buruk. Di sini Rasulullah itu mengajarkan bertemanlah dengan orang baik. Beliau menggambarkan teman yang baik bagaikan penjual minyak, di mana ketika kita bersama penjual minyak tersebut bisa memberikan aroma atau hadiah wangi, atau kita membeli minyak darinya, atau kita hanya mencium harum minyak tersebut. Maksud perumpamaan tersebut itu berteman dengan orang yang baik akan mendatangkan kemanfaatan. Andaikan tidak mendatangkan keuntungan dan kemanfaatan, paling tidak ketika kita berteman dengan orang baik tidak merugikan dan membahayakan. Rasulullah di sini mengumpamakan teman yang jahat pandai besi sedang meniup alat pembakarannya. Ketika seseorang bersamanya, dia tidak terkena percikan api sehingga bajunya rusak, atau paling tidak dia terdampak dengan yang kurang nyaman. Artinya, orang yang berteman dengan orang jahat bisa tidak selamat dari kejahatan, atau selamat tapi nama baiknya di mata masyarakat itu kurang enak gitu, kayak dia berteman dengan orang yang tidak baik. Pasti kan kalau kita bukannya memilih teman dalam hal dia tuh kaya, dia tuh miskin, jangan berteman sama dia. Nah, kita tuh memilih teman itu dengan akhlaknya, semisal
semisal akhlaknya baik, kita boleh berteman dengan dia. Memilih teman itu boleh, tapi memilih itu yang baik dan jahat. Semisal dirasa sudah kurang nyaman atau kurang gimana, maka lebih baik hindari. Nah, yang selanjutnya, lingkungan pendidikan terdapat 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor keluarga, yang kedua itu faktor sekolah, yang ketiga itu faktor masyarakat. Nah, saya akan menjelaskan ketiga-tiganya ini. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga di sini merupakan lingkungan utama yang dapat membentuk watak dan karakter manusia anak. Jadi, dalam konteks Islam, keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama karena dalam keluarga inilah dasar-dasar kepribadian anak dibentuk. Baik buruk perilaku anak di masa-masa awal sangat ditentukan dari pola pendidikan di keluarga. Jadi keluarga di sini adalah sekolah pertama atau madrasah pertama yang digunakan dalam pendidikan anak. Kita dewasa nanti mau seperti apa itu tergantung dari keluarga, dari orang tua. Semisal perilaku dan sikap baik yang merupakan bagian dari pendidikan akhlak dapat ditumbuhkan melalui pendidikan di dalam keluarga. Di sini akhlak dalam lingkungan, semisal contohnya ketika kita bertemu sama orang yang lebih tua, kita itu saling sapa gitu. Nah, itu juga menjadi kepribadian anak menjadi lebih baik dalam didikan keluarga. Pendidikan akhlak di sini juga awal dari patut yang diberikan dalam keluarga. Dalam hal ini orang tua juga terlibat kepada anak-anaknya. Apabila pendidikan akhlak yang diberikan dengan baik di dalam keluarga, maka berdampak positif bagi perkembangan kepribadian anak tersebut. Semakin baik pendidikan akhlak yang diberikan di dalam keluarga, maka semakin baik pula kepribadian anak ketika dewasa nanti. Jadi kita akhlak bagaimana itu tergantung dari pendidikan keluarga itu di dalam rumah. Yang selanjutnya yaitu pendidikan lingkungan di dalam sekolah, lingkungan sekolah. Sekolah di sini merupakan pendidikan formal untuk mengajar anak-anak dengan aturan-aturan yang sesuai yang mesti ditaati oleh pendidik dan peserta didik. Kita sebagai peserta didik harus mentaati atau mematuhi peraturan yang ada. Misalnya di dalam sekolah itu tidak boleh memakai sandal. Kita harus mematuhi peraturan tersebut karena kita sudah masuk ke dalam sekolah itu, berarti kita siap mematuhi dan mentaati peraturan yang ada di sekolah. Jika kita melanggar, maka kita siap mendapatkan sanksi dari sekolah. Di lingkungan sekolah ini juga mengasah kemampuan manusia melakukan sesuatu dengan cara yang baik. Jadi kita di sekolah akan diasah kemampuan kita, seberapa mampu kita terhadap materi tersebut. Pembelajaran materi IPA, pembagian jurusan, semisal IPA sama IPS, jika kita mempunyai di IPA, maka kita masuk di jurusan IPA tersebut. Yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Selain lingkungan keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat pun mempunyai peranan penting dan tanggung jawab dalam keberhasilan pendidikan. Tidak hanya di sekolah dan di keluarga, lingkungan di masyarakat juga bisa diajari. Di lingkungan masyarakat ini kita lebih diajarkan kepada tradisi dan budaya. Kita harus menjaga tradisi kita agar tetap terjaga dan melestarikan tradisi kita agar tetap lestari, di mana di dalam masyarakat kita juga diajarkan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Norma tersebut itu norma semisal sopan santun. Kita sesama manusia itu harus saling sopan santun, saling menghargai, saling menghormati. Dan selain menjaga tradisi dengan baik, pasti di lingkungan masyarakat memiliki pengaruh signifikan dalam memberikan pembelajaran kepada anak. Misalnya cara yang dapat dilakukan itu dengan mengaktifkan fasilitas-fasilitas yang ada di masyarakat. Seperti apa sih fasilitas di masyarakat itu, gitu kan? Nah, contohnya itu seperti masjid. Nah, kita kan di setiap masyarakat itu pasti ada masjid kan. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut dengan mengajak teman kita untuk berjamaah, sholat duha, sholat apapun itu. Masjid itu harus digunakan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, itu juga termasuk contoh di lingkungan masyarakat. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.